4 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Ratusan murid SD Negeri Bantar Gebang Kabupaten Sukabumi terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda beratapkan terpal. Lanjutnya Edi Suhaidi Kepala Sekolah SD Negeri Bantar Gebang mengatakan kondisi 4 lokal ruang kelas SD Negeri Bantar Gebang semenjak tahun 2009 sampai tahun 2023. Bentuk upaya pengajuan ke pemerintah terkait sudah dilakukan akan tetapi belum ada realisasi. Sekolah ini mulai dibangun tahun 1977, kerusakan ruang kelas sudah tampak sejak tahun 2009 sampai tahun 2023. Sampai saat ini belum ada bantuan pembangunan atau realisasi mengenai respon pemerintah terkait kerusakan ruang kelas seperti ini. Untuk sekolah SD Bantar Gebang ini semenjak 2009 sampai dengan sekarang. Kalau misalkan untuk pembangunan sekolah ini mulai awalnya 1977, terus lagi ini pas 2009 sampai dengan sekarang ini belum ada pembangunan ataupun realisasi mengenai ruang kelas seperti ini. Gitu. Untuk kondisi ruang kelas yang rusak atau dinyatakan tidak layak dipergunakan itu ada berapa ruangan, Pak? Ini ada 4 ruangan. Ada 4 ruangan, bahkan kelas-kelas yang lainnya juga ikut ke ruangan perpustakaan. Oke, kelas berapa saja yang rusak, Pak? Itu kelas 4, 5, 6, dan ya kelas 3, 4, 5, 6. Bisa jelaskan Pak kronologi kenapa Bapak sehingga membuat ide atau alternatif untuk belajar mengajar itu membuat tenda, Pak? Ya. Karena ini ruangan kelasnya mungkin tidak layak dan saya dikhawatirkan bahwa kelas ini nanti tertimpa kepada anak, bahwa dimungkinkan kalau misalkan ada kejadian yang nantinya akan disalahkan guru dan saya sebagai pimpinan kepala sekolah. Pernah terjadi nggak Pak pas waktu kegiatan belajar mengajar ada siswa atau murid yang tertimpa puing-puing bangunan? Pernah terjadi itu di kelas 3 itu atapnya mungkin itu sudah rusak, bahkan sampai tertimpa ke kepala anak, tapi tidak menimbulkan cedera ataupun apapun. Nah seperti itu nanti saya dikhawatirkan kalau misalkan genting ataupun misalkan atap-atapnya itu tertimpa sama anak, makanya saya punya inisiatif lebih baik membuat tenda di luar daripada dipaksakan untuk di sekolah. Sudah berapa lama Pak? Terus Pak, semenjak ruang kelas yang rusak ini, apa pernah Bapak mengajukan kepada pihak dinas terkait atau pemerintah daerah, Pak? Sudah. Bahkan mungkin sebelum saya juga itu kepala sekolahnya sudah mengajukan ke pihak-pihak dinas. Apakah ada tanggapan atau yang datang ke lokasi untuk meninjau ruang kelas? Ada. Itu dari mana Pak? Itu dari PUPR, terus lagi dari Sapras, itu bisa melihat ke sini. Itu tahun berapa waktu datang sih Pak? Kalau dari Sapras itu kemarin lah, mungkin belum, ya sekitar 5 bulan 6 bulan. Kalau dari PUPR mungkin 1 tahun. Pak, untuk kegiatan belajar mengajar di tenda itu sudah berapa lama berjalan Pak? Mungkin itu dari mulai Juli pas begitu masuk pembelajaran pertama. Gitu. Untuk yang belajar di tenda itu ada berapa kelas? Tadinya 3 kelas. Itu karena mungkin di situ sudah tidak memungkinkan lagi, makanya saya dipaksakan untuk masuk ke ruangan kelas. Yang di situ adalah kelas 3 dan kelas 6. Yang kemarin itu kelas 4, dari kelas 4, 3, 4, dan 6. Terus Pak, kalau kegiatan belajar mengajar sendiri berjalan sampai berapa lama, sampai jam berapa itu? Karena kan kondisi hari ini sangat panas sekali ya. Iya, saya mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 11. Kalau misalkan dilihat dari cuacanya. Kalau cuacanya jam 11 itu bisa memungkinkan seperti ini kan, masih agak teduh, itu anak bisa dilaksanakan sampai jam 12 ataupun setengah 12. Kalau misalkan cuaca seperti yang kemarin, maka anak di ruangan di tenda itu sampai dengan jam 11, lalu misalkan di teras-teras sekolah yang 1 jamnya lagi bisa dikeluarkan, nanti anak bisa pulang jam 12. Harapan Bapak Pak seperti apa sih untuk permintaan kepada pihak pemerintah daerah atau dinas pendidikan Pak? Ya,
Begini, mungkin harapan saya bahwa untuk saat ini di bulan sekarang kan Oktober mungkin akan berakhir ke bulan November dan Desember di 2023. Nah, agar secepatnya mau bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu dan ini juga di ruangan kelasnya seperti ini, makanya di bulan November dan Desember itu segeralah pihak-pihak terkait bisa datang ke sini dan melaksanakan untuk misalkan secepatnya pembangunan ruang kelas seperti ini. Untuk mensiasati agar KBM tidak tersendat, lanjut Edi para peserta didik mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Terpaksa dialihkan ke ruang perpustakaan yang masih aman dan layak digunakan. Makanya untuk mensiasati KBM, saya membuat tenda-tenda untuk belajar anak-anak, karena ruang kelas yang tidak layak mengkhawatirkan, ditakutkan hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Sukabumi, Reportika News Karimullah mengabarkan.